Santapan Harian Minggu 3 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah untuk menerima serta melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berserah. Amin. Roma pasal 8 ayat 1-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sahabat Santapan Harian, Alkitab berulang kali menegaskan hanya ada dua jalan kehidupan di dunia. Hidup menurut daging atau menurut roh. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada zona netral. Rasul Paulus memaparkan perbedaan di antara keduanya. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Cara hidup seperti itu bertentangan dengan hukum Allah dan menghasilkan maut. Sebaliknya, orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal rohani yang menghasilkan damai sejahtera dan hidup kekal. Bila roh Allah ada dalam diri seseorang, orang itu diangkat menjadi anak Allah yang layak menerima penggenapan janji-janji Allah. Lebih cermat lagi, orang yang hidup menurut daging bukanlah orang percaya yang sesekali jatuh ke dalam dosa. Hidup menurut daging adalah ciri orang yang sama sekali belum mengalami kelahiran baru. Kita tidak bisa menilai apakah seseorang hidup menurut daging kecuali dari kebiasaannya, seperti suka ke tempat pelajuran, menyembah berhala, ataupun mempraktekkan ilmu hitam. Lebih lanjut lagi, orang yang hidup menurut roh bukanlah orang percaya yang secara sempurna tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Namun, dalam kuasa Roh Kudus, ia terus berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Pikirannya
tertuju kepada hidup yang kekal. Takut akan Allah ada padanya. Maka ada perintah bagi kita yang beriman kepada Kristus. Teruslah berjuang sampai kita tidak lagi melakukan dosa. Roh Allah memampukan kita. Bagi kita ada pula janji. Jika kita setia menuruti Roh Kudus, maka pada akhir zaman Allah akan memberi kita tubuh yang baru. Tubuh itu sama sekali tidak tunduk kepada dosa. Karena itu, berdoalah setiap pagi agar Allah memberi kita kekuatan untuk menghindari godaan-godaan dosa di sepanjang hari itu. Mintalah pimpinan Roh Kudus dalam kita melangkah. Kekuatan kita bukan terletak pada tekad atau strategi untuk menjauhi atau menghindari dosa, melainkan pada Dia yang telah mengalahkan maut. Semua darinya dan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Roh-Mu memenuhi hidup kami. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Hidup kami bagi-Mu, ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.